البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Dan barang siapa melakukan perbuatan yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak memberi saya penundaan, pengakhiran kepada batas waktu yang dekat? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Kemudian saya bersedekah dan saya menjadi termasuk dari orang-orang yang soleh. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan suatu jiwa, yaitu apa, dari kematiannya, apabila telah datang ajal dia, batas waktu kehidupannya itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian perbuat. Tayyib, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, walaupun syariatnya bersifat umum, seluruh manusia dan jin, kafir dan mukmin, fajir dan bar, semuanya harus apa? Harus memperhatikan perintah dan nasihat Allah ini, ya, nasihat Allah ini. Namun kenapa yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman? Karena hanya orang-orang yang beriman itulah yang diharapkan untuk memenuhi seruan. Untuk apa? Untuk memenuhi apa yang Allah Ta'ala inginkan dan seterusnya. Baik, makanya dipanggil dengan nama iman, karena iman itulah yang menimbulkan adanya al-inqiyad, adanya kepatuhan, wa ta'ah, ketaatan. Baik, sekarang apa yang menjadi isi seruan Allah Ta'ala tadi? La tulhikum, jangan sampai melalaikan kalian. Dijelaskan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu apa? Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian mewajibkan munculnya ilha pada diri kalian dari mengingat Allah. Yaitu apa? Sampai kalian terlalaikan dari mengingat Allah. Baik, kenapa harus ditafsirkan dengan apa itu? La tujibukum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, sampai mengharuskan, karena banyak sekali orang yang justru apa? Patuh kepada harta, diperhamba oleh harta, sehingga betul-betul takut untuk belajar, takut untuk sholat, takut untuk sedekah. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti hartanya rusak kalau dia sholat, pekerjaannya akan terbengkalai atau bosnya marah, sehingga seakan-akan itu menjadi suatu kewajiban bagi dia. Demikian pula masalah anak dan seterusnya. Dari apa? Yaitu dari mengingat Allah. Mengingat Allah itu bagaimana? Terjadi perselisihan di kalangan mufassirin. Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir menyebutkan yaitu keumuman dari mengingat Allah, yaitu ibadah-ibadah, baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah ataupun juga ibadah qalbiyah dan seterusnya. Semua ibadah masuk di dalam zikrullah, karena tujuan ibadah adalah untuk membantu kita mengingat Allah Ta'ala. Jadi tidak harus zikrullah itu dengan lisan. Semua ibadah masuk di dalam zikrullah. Karena orang yang beribadah niatnya adalah karena Allah Ta'ala, asal dari ibadah harusnya. Maka ibadah apapun yang dia lakukan itu sambil mengingat Allah Ta'ala, maka masuk dalam istilah zikrullah. Yang lain mengatakan yaitu maksudnya adalah sholat. Tapi apa? Ini tafsir bil misal, dengan apa? Contoh, bukan sebagai pembatasan tentunya. Walaupun sholat juga masuk di dalam istilah zikir. Dan yang menunjukkan bahwasanya zikir itu bersifat umum adalah datangnya lafadz ini di dalam makna yang banyak di dalam sholat, di dalam apa? Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah
diserukan di hari Jumat untuk mengingat Allah, diserukan di hari Jumat itu yaitu berupa azan, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Apa maknanya? Yaitu khutbahnya khatib. Sebagaimana dalam hadis yang para malaikat itu mencatat orang yang masuk satu persatu, kemudian ketika khatib datang maka mereka pun menggulung daftar nama itu untuk apa? Fayastami'una dzikr. Lalu mereka mendengar zikir. Berarti maksudnya zikir di sini adalah apa? Tadzkirnya khatib. Peringatan khatib itu khutbah. Baik. Kemudian terkadang juga zikir itu sendiri adalah zikir lisan dan zikirul qalb, bukan hanya salat. Seperti ketika Allah Ta'ala menyebutkan wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, dan tegakkanlah salat karena salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dan benar-benar zikir kepada Allah lebih besar dari salat. Baik. Maksudnya apa? Yaitu zikir dengan hati dan lisan secara keseluruhan. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selalu zikir itu hanya salat saja. Bahkan apa? Tergantung dari lafaz-lafaz yang ada di dalam rangkaian ayat itu. Baik. Tapi bukan berarti kalau zikir lebih besar nilainya dari sholat, lalu orang tidak perlu sholat. Yang wajib tetap wajib, yang fardu tetap fardu, yang rukun tetap rukun. Baik. Cuma apa? Dalam case-case tertentu, memang apa? Jelas zikir lebih baik daripada sholat yang sekedar apa? Orang sholat dohirnya sementara batinnya tidak zikir. Tapi kalau sholatnya memang disertai zikir, itulah yang sempurna. Dan jelas sholat itu bagian dari zikir. Baik. Kemudian kata beliau terkait dengan firman Allah Ta'ala di sini ada isyarat bahwasanya yang sering kali membuat orang lalai dari mengingat Allah adalah masalah harta dan anak-anak. Dengan apa? Segala percabangannya. Maka Allah mengingatkan ini. Walaupun ini bukan sebagai pembatasan, namun ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Biasanya seperti itu. Walaupun banyak sekali faktor-faktor yang membuat orang lalai dari mengingat Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengancam, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan yang demikian itu, kenapa tidak mengatakan wa may yaf'alhu tapi dzalika? Sementara dzalika ini lebih menunjukkan kepada at-tab'id, yaitu penjauhan. Karena apa? Allah Ta'ala tidak ingin perbuatan macam ini dekat dengan dirinya dan dekat dengan para hamba. Maka dengan pola apa? Dengan pola al-bu'd, yaitu isyarah lil bu'd, menunjukkan jauh. Zalika jauh, bukan yaf'alhu. Padahal seandainya mengatakan wa may yaf'alhu itu cukup, sebagaimana dalam beberapa ayat polanya adalah yaf'alhu, melakukan perbuatan itu. Tapi dengan pola zalika itu untuk penjauhan, sebagai isyarat dia terlalu hina untuk harus didekatkan kepada kita. Sikap apa itu? Lalai dari mengingat Allah. Maka jawabannya apa? Faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Al khasirun dia adalah khobar, dikasih al sebagai apa? Lil hasr wal ikhtisas, yaitu saking sempurnanya kerugian orang tadi, seakan-akan hanya orang-orang itulah yang rugi. Orang yang lain walaupun pernah rugi duit sekian-sekian, itu hakikatnya tidak rugi. Ini menunjukkan betapa besarnya kerugian orang tadi sampai didatangkan dengan pola hasr. Baik. Kenapa? Karena seandainya sholat saja pahalanya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis, sementara Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu nilainya lebih besar. Berarti apa? Orang yang lalai dari mengingat Allah, dia akan mengalami kerugian yang besar sekali. Sebagaimana dalam hadis Abu Darda yang Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima yuqarribukum ilallah. Maukah kalian untuk aku tunjukkan kepada amalan yang mendekatkan kalian pada Allah, wa bima huwa aska lakum, dan lebih suci untuk kalian, minal infak biwariqi wa dzahab, daripada infak dengan harta dan dengan emas dan perak, wa min antadribu a'naqa a'daikum wa yadribuna a'naqakum, lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Bahkan sampai apa? Sampai kalian membunuh musuh, padahal ini pahalanya besar. Membunuh musuh dijamin kita masuk surga itu. Tidak berjumpa orang mukmin dan orang yang dia bunuh di dalam surga. Berarti apa? Orang kafir jelas dalam neraka, kita dijamin surga. Demikian pula kalau kita terbunuh, yaitu mati syahid, derajatnya sangat tinggi, 100 derajat di surga. Ternyata zikrullah nilainya lebih besar daripada itu. Dan disebutkan dari amalan-amalan yang lain. Ternyata zikir nilainya besar sekali. Maka orang yang lalai dari zikir, dia betul-betul kerugiannya adalah kerugian yang tidak terkatakan.
Thayyib. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? Majalasa qaumun min majlisin, wa fi riwayah majlisan lam yadhkuru smallahi fihi wa lam yusallu ala nabi illa qamu ala misli jifati himar, wa fi riwayah apa itu? Illa kana alaihim tiratun yaumal qiyamah wa in dakhalul jannah minal ajr. Wa fi riwayah hasratan alaihim yaumal qiyamah wa in dakhalul jannah minal ajr. Tidak ada suatu kaum yang duduk di suatu majelis yang mana mereka tidak berzikir kepada Allah di situ dan tidak bersolawat kepada Nabi di situ, kecuali mereka bangkit bagaikan bangkit dari seperti apa? Jamuan makan bangkai keledai. Naudzubillah. Jadi apa? Betul-betul hina dan busuk sekali dan merugikan, makan bangkai rugi. Dalam riwayat yang lain, itu akan menjadi celaan bagi mereka di hari kiamat. Walaupun mereka masuk surga, karena apa? Luputnya pahala. Dalam riwayat yang lain, itu akan jadi penyesalan yang sangat. Nabi tidak mengatakan nadamah, tapi apa? Hasrah, penyesalan yang amat sangat. Walaupun mereka masuk surga, karena apa? Pahala yang luput. Bukan berarti penduduk surga itu mengalami kesedihan, namun ketika ditunjukkan pahala zikir sebesar ini, mereka akan merasa sangat apa? Menyesali ketika saat-saatnya, menit-menitnya itu tidak diisi dengan zikir. Alhamdulillah zikir itu amalannya ringan, tinggal apa? Kita lanjutkan zikir-zikir itu. Sambil melakukan apapun, zikir itu mungkin. Thayyib. Kalau di dalam bilik air gimana? Imam Nawawi bilang apa? Zikirnya dalam hati. Maka apa? Hati terus-menerus berzikir. Jadi memang orang akan rugi ketika dia tidak berzikir kepada Allah, terlalaikan dengan sesuatu yang sebentar lagi akan meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan mereka. Sementara pahala zikir akan selalu menyertai dia. Maka rugi orang yang tidak mendapatkan pahala tersebut. Bahasanya panjang ya. Kita tambah satu ayat lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan pada kalian. Razaqah artinya adalah a'ta. Dan ini bersifat umum. Rezeki tidak harus berupa uang. Boleh jadi berupa barang, boleh jadi berupa kesehatan, berupa waktu, berupa tenaga. Apa saja yang mungkin untuk kita infakkan di jalan Allah, maka kita diperintahkan untuk menginfakkannya. Bukan semua, namun sebagian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian. An dan setelahnya fi ta'wilil masdar. Takdirnya apa berarti ya? Min qabli apa? Ya. Ityani. Baik. Min qabli ityanil mauti ahadakum. Sebelum datangnya kematian kepada salah seorang dari kalian. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya, dan ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi, mengingat kematian, yaitu selama nyawa masih ada, maka kesempatan untuk beramal soleh itu besar sekali. Kesempatan masih terbuka. Dan ini menunjukkan kalau orang sudah didatangi kematian, maka amalnya sia-sia. Walaupun amalannya amalan terbaik. Seperti apa? Syahadatnya Fir'aun. Kalau kita katakan itu sebagai syahadat. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali yang diimani oleh Bani Israel dan saya termasuk muslimin. Jelas ini amalan terbaik, syahadat. Dan pengakuan Islam ini yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengatakan apa? Yang mengajak kepada kebaikan dan beramal soleh dan dia mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari muslimin. Sekarang Fir'aun dia mengucapkan syahadat dan mengucapkan kalimat Islam. Ini adalah amalan terbaik. Namun ternyata ketika kematian datang baru dia melakukan itu, maka tidak diterima. Baik. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya kematian ini akan menutup seluruh amalan kecuali yang Allah Ta'ala bukakan melalui beberapa perkecualian. Baik. Maka diingatkan sebelum pintu itu datang, pintu penutup itu datang, sebelum tamu terakhir datang yaitu malakul maut, maka hendaknya kita memperbanyak amalan. Sehingga apa? Ketika malakul maut datang, kita datang dalam keadaan kita didatangi dengan ucapan yang bagus-bagus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ucapan yang menggembirakan. Thayyib. Ya ayyatuhan nafsu at-thayyibah. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah itu, wahai jiwa yang bagus, ukhruji ila
maghfirati rabbiki wa rabbin ghairi ghabbanin, dan seterusnya. Wahai jiwa yang bagus, keluarlah engkau menuju kepada pengampunan dari Rabbmu, dan Rabbmu itu tidak marah, dan seterusnya. Nah, ini ucapan yang tentunya kita gembira. Tapi kalau kita tidak bersiap-siap, jiwanya selalu diisi dengan apa? Terlena, demikian pula badannya dihabiskan dengan kesia-siaan, lalu datang malakul maut, maka yang ada adalah penyesalan. Rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah saya agar saya mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Nah, sudah sia-sia, kesempatannya sudah lewat. Fayaqula rabbi laula akhartani. Lalu orang ini ketika didatangi kematian, dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak mengakhirkan saya? Laula, kata At-Tabari, maknanya halla di sini. Baik, bukan apa itu harful imtina, tapi maksudnya adalah halla, yaitu apa? Tahdid. Bukan sekedar mohon dengan halus, tapi apa? Mohon dengan sangat keras dan sangat kasar, karena dia sudah sangat ketakutan ketika datang malakul maut itu. Baik, maka dengan apa? Halla, padahal ini perkataan yang kasar sekali. Baik. Saking apa? Saking takutnya sampai dia betul-betul minta dengan cara apapun, yang penting segera apa? Segera apa? Diakhirkan, diberi kesempatan untuk beramal soleh. Ternyata di sini ila ajalin qarib, pada waktu yang dekat saja. Dia tidak, dalam situasi itu dia tidak minta muluk-muluk, tidak minta 100 tahun lagi. Namun apa? Waktu yang dekat saja. Maka di sini barulah dia tersadarkan bahwasanya sekedar waktu yang sesaat 2 saat saja itu adalah kesempatan yang emas untuk beramal soleh. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Padahal ucapan la ilaha illallah tidak perlu 1 menit. Ternyata waktu 1 menit atau kurang dari itu mungkin untuk mendatangkan amalan yang sangat besar, yang nilainya itu tinggi sekali. Makanya dia tidak minta banyak-banyak, waktu dekat saja. Baik. Apa yang akan dia lakukan? Ternyata dia memilih amalan yang lain dari yang lain. Fa'asaddaq. Takdirnya adalah fa'atasaddaq, saya akan bersedekah. Dijelaskan oleh sebagian mufassirin, di sini isyarat bahwasanya orang menjelang kematian, dia baru menyadari bahwasanya sedekah itu sangat besar kemungkinannya untuk memadamkan kemurkaan Allah. Karena memang dalam hadis Abi Hurairah, orang yang fajir, yang kafir, yang munafik, ketika mati diserukan pada dia menuju kepada apa? Kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Baik. Nah, makanya orang ini, di sini Allah memberikan isyarat. Orang ini minta waktu sedikit saja untuk bersedekah. Di sini isyarat bahwasanya sedekah itu nilainya sangat besar untuk menebus diri dari azab dan untuk memadamkan kemurkaan Allah dan seterusnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Al-Haris Al-Asy'ari, yang mana Nabi Yahya bin Zakaria menyebutkan perintah yang 5 dari Allah untuk dia dan untuk Bani Israel. Di antaranya adalah apa? Amurukum bis-shadaqah. Aku memerintahkan kalian untuk bersedekah. Karena permisalannya adalah seperti orang yang ditangkap oleh musuh, kemudian dia diikat, lalu dia diajukan untuk dipenggal lehernya. Lalu dia mengatakan kepada mereka, ufdikum bi qalilin wa katsirin minal mal. Saya akan menebus diri saya kepada kalian dengan harta yang sedikit dan banyak. Yang penting apa? Saya masih hidup. Saya akan tebus dengan harta sebanyak apapun. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu nilainya adalah penebusan diri dari azab. Sebagaimana orang tadi menebus diri dari pemenggalan kepala. Maka manakala orang ini melihat bahwasanya sedekah itu nilainya sangat besar, dia tidak mengatakan amal-amal yang lain seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Tapi di sini yaitu apa? Dikhususkan dengan sedekah, menunjukkan nilainya itu tinggi sekali. Baik, makanya Allah mengingatkan dalam ayat yang banyak, orang kafir itu walaupun mereka menebus diri dengan sepenuh bumi emas atau 2 kali lipatnya, tidak akan diterima dari mereka. Ini menunjukkan nilai sedekah itu tinggi, dan mereka seandainya ada kesempatan, mereka akan menebus dengan dunia seisinya dan yang berupa emas dan seterusnya. Menunjukkan sedekah itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa akum minas sholihin. Baru menyebutkan amalan secara umum, dan saya menjadi termasuk dari orang yang soleh. Kata Imam At-Tabari ada 2 qiraah. Akun yaitu apa? Dengan pola jazm sebagai apa? Ma'tuf kepada sesuatu yang majzum, jawabus syarat. Di sini jawab apa akhirnya? Jawab laula. Jawabul amr berarti. Jawabul amr dengan apa? Dengan jazm.
Dan qiraah yang lain adalah wa akuna sebagai apa? Pola khobar biasa. Dan dua qiraah ini sama-sama benar. Sama saja polanya insya yaitu dengan jazm tadi ataukah polanya khobar. Intinya adalah dia ingin dengan waktu yang dekat itu menjadi orang yang soleh. Baik, siapa orang yang soleh itu? Yaitu man adda haqqallah wa haqqal ibad. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Berarti ini ibadah secara umum. Dan yang kedua adalah man alima wa amila bima alim. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, itulah yang dikatakan sebagai orang soleh. Intinya waktunya tidak akan lagi disia-siakan dengan harta dan anak. Seandainya dia boleh hidup lagi, dia akan beramal soleh. Tapi apa? Tentunya ini tersia-sia. Sebagaimana dalam ayat yang insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan apa itu permintaan tadi sia-sia. Ilahuna wallahu a'lam. Untuk ilmu yang saya sudah ajukan kepada sahabat-sahabat kita, lalu mereka kata dalam pemikiran mereka kami juga beribadah macam biasa, kami juga menuntut ilmu macam biasa, mungkin sebulan sekali kami solat juga seperti mana solat biasa, tapi kehidupan diri mereka jauh daripada akhirat dan mereka adalah dunia. Bagaimana kita nak menjawab soalan yang ini? Misalkan ada teman mungkin kenalan kita atau apa atau rekan kita ajak jom mengaji misalkan gitu kan. Jadi dia bilang, oh kami juga belajar walaupun tidak intensif seperti kalian, tidak harian, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Dan kami juga sholat 5 waktu dan sebagainya. Cuma prakteknya kehidupan sehari-harinya jauh dari itu pelaksanaan ilmu dan sunnah gitu. Ada beberapa jawaban terkait dengan masalah ini. Di antaranya adalah kita mengingatkan bahwasanya umur kita ini pendek. Sementara boleh jadi dosa kita itu banyak sekali. Dosa terkait dengan hak Allah. Berapa banyak hak Allah yang belum kita tunaikan sebagaimana mestinya. Berapa banyak hak para hamba yang juga boleh jadi kita sia-siakan. Dan boleh jadi ada hewan-hewan yang pernah kita zalimi. Sementara di hari kiamat semuanya akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala dan akan dituntut permasalahan-permasalahan tadi. Kedoliman-kedoliman itu tidak akan disia-siakan, ada tuntutannya. Maka kita perlu bekal yang banyak. Sementara amal soleh itu banyak, ada yang utama, ada yang sangat utama, ada yang paling utama. Sementara nas-nas yang ada menunjukkan bahwasanya amal soleh yang paling utama setelah amalan fardhah, amalan wajib adalah apa? Yaitu menuntut ilmu. Mungkin dalam sehari-hari kita ada ibadah, namun dengan menuntut ilmu ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada ibadah yang kita lakukan itu. Dan ini adalah pendapat 4 imam madhab, semuanya demikian. Ibadah yang paling utama setelah kewajiban adalah menuntut ilmu. Sementara banyak sekali faktor-faktor yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu sendiri suatu kewajiban. Kalau sholat kita yaitu apa? Sholat jelas fardu. Sementara banyak sekali amalan-amalan dalam sholat yang mungkin kita keliru di dalamnya. Maka menuntut ilmu bukan mustahab, dia jadi wajib. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Kalau terkait dengan orang yang sholat, maka dia wajib menuntut ilmu agar sholatnya tidak keliru. Harus tahu syaratnya, harus tahu rukun-rukunnya, harus tahu kewajibannya, juga harus tahu pembatal-pembatalnya. Kalau tanpa ilmu, maka sholatnya rusak. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang mana kewajiban tidak sempurna kecuali dengan perkara tadi, maka perkara tadi juga wajib. Berarti menuntut ilmu wajib. Demikian pula kalau dia adalah niagawan, dia harus tahu apa saja faktor-faktor yang merusak suatu perniagaan menjadi tidak sah. Atau apa sah tapi dosa. Dan juga dia harus tahu apa itu riba dan apa saja perkara-perkara yang memasukkan orang ke dalam riba. Dan dia harus tahu apa itu dharar dan apa itu gharar. Dia harus tahu itu. Demikian pula kalau dia petani, demikian pula kalau dia adalah kaki tangan kerajaan, dia harus tahu. Terkadang banyak orang yang sekitar jadi kaki tangan kerajaan. Lalu apa? Dia memakai fasiliti negara untuk di luar urusan kerajaan. Dan ini kata Syekh Utsaimin, ini adalah pengkhianatan. Kecuali kalau negara mengizinkan yang seperti itu. Boleh kendaraan ini kau pakai, bahkan jalan-jalan ke Langkawi pun boleh, atau ke mana lagi misalkan ke Kinabalu boleh. Ya, kalau diizinkan tidak mengapa, tapi banyak orang yang boleh jadi apa? Negara tidak mengizinkan yang seperti itu.
Demikian pula masalah waktu, kesepakatannya dengan kerajaan, kesepakatan yang bersifat mengikat adalah apa? Memang kerjanya adalah jam 7 sampai mungkin apa jam 1 mungkin. Tapi ternyata apa? Dia datang lambat, lalu pulang cepat. Nah, ini adalah pengkhianatan dan seterusnya. Kalau tanpa udzur, kalau ada udzur, biasanya apa? Dia akan laporan. Nah, itu betul. Minta udzur dulu. Banyak faktor-faktor yang orang tidak belajar sehingga amalannya jadi cacat. Boleh jadi dia dosa, boleh jadi dia khianat. Ini menunjukkan menuntut ilmu itu wajib. Baik, sementara amalan wajib itu lebih tinggi pahalanya daripada amalan mustahab. Berarti apa? Boleh jadi amalan yang lain memang ada pahalanya. Namun seandainya saat-saat itu diisi dengan ilmu, niscaya apa? Pahalanya lebih tinggi lagi. Dan boleh jadi amalan-amalan tadi tidak ada pahalanya karena dia tidak tahu faktor-faktor yang merusak amalan. Berarti memang dia harus belajar. Baik. Lalu belajar itu berapa waktu, berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Imam Ahmad rahimahullah mengatakan manusia itu lebih memerlukan ilmu di setiap nafasnya melebihi makan dan minum. Kata beliau makan dan minum itu sehari boleh sekali atau 2 kali. Tapi kalau ilmu itu adalah adadul anfas, yaitu apa? Sesuai dengan bilangan nafas. Setiap tarikan nafas dia perlu ilmu. Baik. Dan seterusnya. Maka apa? Seandainya dia mengganti beberapa ibadah tadi dengan ilmu, dengan menuntut ilmu di menit-menit itu atau di setengah jam itu, niscaya itu lebih baik. Ibadah boleh diisi di waktu yang lain, ibadah yang dia ceritakan tadi. Dan diatur waktunya. Yaitu apa? Jam sekian belajar, jam sekian bekerja, jam sekian nanti membantu keluarga, jam sekian mungkin apa? Ingin bersantai-santai, akrab dengan anak-anak. Agar apa? Tidak terjadi kesenjangan seperti yang dialami orang-orang jahil. Lagi-lagi apa? Kembali kepada ilmu lagi. Banyak orang jahil yang memandang kalau dia sudah kerja dan memberikan anak duit, maka itu sudah cukup. Padahal apa? Anak akhirnya terbengkalai, tidak akrab dengan ayahnya, lalu tidak hormat dengan ayahnya. Terkadang karena ibunya juga wanita karir kalau di Indonesia. Sehingga apa? Anak jadi lebih akrab dengan pembantunya, tidak akrab dengan ibunya, dan ini adalah kerugian yang besar. Anak juga perlu waktu untuk apa? Kita dekat dengan mereka, mereka merasa keakraban dengan kita dan seterusnya. Jangan cuma dikasih duit sehingga tidak beradab dan seterusnya. Baik, lagi-lagi memerlukan yang namanya ilmu. Baik. Bagaimana kalau mereka berdalilkan tapi Umar dengan apa? Dengan sahabat Ansor itu sehari datang ke Nabi, sehari tidak. Baik. Lalu bagaimana seperti itu? Sehari datang ke majelis, sehari tidak, lalu bergantian. Baik, kita katakan yang dipraktekkan oleh Umar adalah tetap tiap hari itu ada majelis ilmu. Sehari langsung ke Rasulullah. Lalu apa? Ketika pulang gantian, yaitu apa? Dia mengajarkan ilmu tadi kepada sahabat Ansor tadi yang tidak datang ke Nabi. Hari berikutnya gantian, orang Ansor itu yang datang ke Nabi, belajar di majelis ilmunya Nabi. Ketika pulang mengajari Umar. Jadi tiap hari mereka tidak kosong dari ilmu. Boleh jadi langsung belajar ke Nabi, boleh jadi apa? Belajar ke orang yang belajar kepada Nabi. Jadi tiap hari, yang namanya belajar itu tiap hari. Baik, ini dari sisi majelis khusus. Sementara prakteknya nggak mungkin Umar hanya jumpa Nabi 2 hari sekali. Jelas ketika sholat jumpa. Sholat apa? Sholat jamaah dengan, memang beliau akan berjamaah dengan Nabi. Tapi apa? Untuk majelis ilmu secara khusus, beliau prakteknya seperti itu. Yaitu 2 hari sekali dengan Nabi dan 2 hari sekali dengan sahabat yang belajar ke Nabi. Kenapa? Karena sibuk untuk mengurusi keperluan keluarga dan sebagainya. Tapi apa? Tiap hari beliau ikut majelis ilmu dan terkadang, dan itu sering, bahkan di sela-sela jumpa Nabi di waktu sholat yang sehari adalah 5 kali, beliau dapat ilmu banyak. Lihat bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara zikirnya. Terkadang habis sholat ada sahabat tanya, Umar dapat ilmu. Jadi bukan seminggu sekali atau sebulan sekali. Prakteknya adalah apa itu? Tiap hari ada ilmu. Baik itu majelis langsung ataupun yang seperti tadi. Tahu-tahu ada pertanyaan dan Nabi menjawab. Semuanya dapat ilmu walaupun tidak di majelis ilmu. Baik. Dan dari sisi yang lain itu Umar. Dalam keadaan Nabi sudah mengatakan Umar itu mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Baik. Sampai-sampai seandainya ada Nabi setelah Muhammad SAW, niscaya adalah Umar. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Umar meninggal, Umar pergi membawa 9/10 ilmu. Menunjukkan ilmu yang banyak. Maka wajar. Sementara kita yang ilmunya boleh dikatakan apa? Tidak sampai seujung kuku Umar. Niscaya apa? Perlu ilmu lebih banyak dan lebih banyak lagi. Bukan berarti 24 jam belajar terus. Namun apa? Hendaknya ada setiap hari itu majelis ilmu. Baik.
Dan di waktu-waktu yang lain mungkin sambil niaga kita baca-baca buku atau dengar ceramah para ulama, baik ulama Saudi ataupun ulama Yaman atau mungkin ulama-ulama dari Aljazair atau yang lain-lain. Dan juga diisi dengan yang lain, yaitu mungkin membaca Quran di dalamnya penuh dengan ilmu dan seterusnya. Baik. Sambil kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita kepada keluarga atau kepada masyarakat dan seterusnya. Jadi hari-hari tidak kosong dengan yang namanya ilmu. Kalau belajar sebulan sekali tentunya sangat kurang sekali. Baik. Dan masih banyak penjelasan yang lain terkait dengan masalah ini, terutama untuk orang yang dia ikut madhab. Saya ikut madhab Syafi'i. Kita katakan Imam Syafi'i sampai rela menjual sebagian bumbung rumahnya untuk rihlah, untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Nah, kita kalau ikut Syafi'i, ikut yang betul macam itu. Oh enggak, saya ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai lari. Beliau lari untuk mengikuti majelis ilmu. Bukan jalan kaki, tapi berlari karena majelis ilmu banyak sekali. Ke majelis ulama ini, kemudian jam berikutnya ke majelis ulama itu, padahal waktunya berdekatan dan jaraknya agak jauh, maka beliau berlari. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan, kalau engkau lihat ada orang yang lari, maka enggak keluar dari 2 orang. Mungkin orang gila, mungkin ahli hadis. Orang gila namanya lari, orang gila nggak paham, nggak tahu adab. Muhadis kenapa lari? Karena memikirkan waktu yang terbuang seandainya jalan santai dan seterusnya. Ikut imam yang manapun, mereka adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Kita akhirkan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.